Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sahabat petani sawit, eh, di sini saya berada di kebun milik pribadi masyarakat. Nah, di sini kita lihat yang dilaksanakan, yang di depan kita adalah sistem underplanting tanpa olah tanah. Jadi kalau kita sepintas melihat umur bibit tanaman sawit ini sudah berumur setahun dan mestinya ini sudah memasuki masa kastrasi. Nah, yang salah di depan kita ini apa? Yang harus betul-betul kita perhatikan kalau seandainya petani hendak melaksanakan sistem underplanting seperti ini. Yang pertama, yang kesalahan di sini adalah banyaknya masih tegakan yang ada di tanaman kelapa sawit ini, sehingga ternaungin. Dengan ternaunginnya maka pertumbuhan tanaman sawit menjadi terhambat dan bisa menjadi mengarah ke etiolasi. Arti etiolasi itu adalah karena tanaman ini kekurangan cahaya matahari. Dan yang kedua apa? Yang kedua, banyaknya tunggul-tunggul sawit mati ini. Dan ini menjadi salah satu tempat berkembang biaknya hama Oryctolagus rhinoceros. Nah, seperti kita lihat di depan kita ini sudah hampir 60% terserang hama Oryctolagus semua, sehingga pertumbuhannya mengambat. Nah, apa dampaknya ke depan kalau yang terjadi seperti ini? Yang pertama, maka akan terjadi masa kemunduran, bisa menjadi 4 tahun, 5 tahun baru kita bisa menikmati masa panen kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita banyak biaya mengeluarkan bibit lagi untuk menyisip agar supaya pertumbuhannya bisa normal. Yang ketiga, kalau ini tidak bisa kita pelihara ke depannya seperti ini seterusnya, maka yang terjadi adalah tanaman kelapa sawit kita untuk generasi berikutnya akan gagal. Itulah fatalnya. Nah, di sini pemirsa, kemudian bagaimana caranya atau pertanyaannya, apakah bisa diatasi atau diperbaiki dengan kondisi seperti ini? Kalau saya menjawab bisa, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, ini harus kita kurangin. Kita kurangin tanaman sawit induknya yang besarnya agar supaya cahaya matahari bisa masuk. Tidak ada kalimat sayang pemirsa. Kalau kalimat sayang muncul nanti bakal akan berefek kepada tanaman sawit kita. Yang kedua, tunggul-tunggul itu harus kita bongkarin, kita bakar supaya tidak ada hama Oryctolagus berkembang di sini. Agar supaya apa? Kita tidak kewalahan mengalami dalam mengendalikan hama Oryctolagus rhinoceros. Nah, yang ketiga apa? Kita lakukan pemupukan yang rutin. Kita laksanakanlah pemupukan ini sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh PPKS. Dan yang terakhir adalah penyisipan. Kita gunakan bibit yang bersertifikat lah, agar supaya tanaman kita ini memiliki nanti potensi produksinya yang luar biasa ke depannya. Seperti ini pemirsa. Jadi pemirsa harus paham, harus mengerti bahwasannya kalau kita melaksanakan underplanting, kita harus memperhatikan bagaimana cahaya matahari bisa masuk ke tanaman yang kita budayakan untuk generasi berikutnya, agar supaya tidak kekurangan cahaya. Nah, seperti ini. Ini gambarannya pemirsa. Kalau ini kita biarkan terus, maka akan terjadi kerugian cukup luar biasa, baik itu nyisip ataupun kita hitung dari segi kemunduran. Maka kalau produksinya tidak ada, maka kita akan rugi waktu, rugi di kekurangan daripada kita nggak dapatkan produksi hasilnya. Nah, ini harus betul-betul kita pahamin. Kita harus pahamin bagaimana trik budidaya tanaman kelapa sawit dengan cara underplanting. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu yang harus kita laksanakan. Dan mudah-mudahan ke depan kalau ada rezeki, ini tunggul-tunggul yang besar ini seandainya mau ditumbang, kita gunakan alat berat. Kita bongkar bul tanaman yang tua ini, kemudian kita jemur agar supaya potensi Ganoderma yang kita lihat ini nantinya bisa akan berkurang karena dengan terjemurnya matahari. Nah, pemirsa, petani harus betul-betul paham bagaimana trik untuk budidaya tanaman kelapa sawit periode kedua dengan sistem underplanting seperti ini. Underplanting risikonya memang fatalnya adalah tanaman kita nanti akan terserang jamur Ganoderma. Kenapa? Karena yang nama tanaman kelapa sawit kalau sudah tumbang seperti ini, maka berikutnya akan menjadi potensi serangan
tanaman generasi berikutnya. Nah, demikian pemirsa, ini gambaran tanaman underplanting sawit yang kurang pengurusannya. Harapan saya petani sawit yang lainnya tidak memiliki lahan seperti ini. Walaupun macam mana pun ceritanya dari segi biaya, kita harus upamakan tanaman kelapa sawit kita, karena inilah yang menyokong untuk keluarga kita di rumah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi bagi pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.